Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya. Kita bedah IPO. Ini IPO yang dinantikan publik, khususnya pelaku pasar di Indonesia ya. IPO CDIA. Mari kita bahas. Check it out. Ya, walaupun belum final prospektusnya ya, ini terlihat memang CDIA ini tutup mata aja itu pasti beggar ya. Tapi bagaimana strateginya yang terpenting? Karena kalau kita belajar dari brand dan cuan, pasti ada kocok-kocokan, ya. Sempat turun-turun dulu ya. Kalau kita perhatikan chart nih, kalau teman-teman bisa melihat dulu cuan ya. Tapi ini seninya Om PP, saya melihat kenapa dia pakai jumlah lot besar, harga kecil ya. Itu hanya racikan IPO aja ya. Bisa saja kalau mau dapat 2 triliun, dia pakai harga 1.900, tapi lotnya cuma 12 juta lot ya. Tapi memang baiknya Om PP ini agar para retail bisa menikmati ya harganya. Nah, tentunya pasti semakin kecil harga yang digunakan ya dan jumlah lot yang besar, tentunya beda strateginya dengan harga saham yang tinggi dan lot kecil. Nah, kalau saya melihat CDIA ini, gameplaynya ini bisa berbulan-bulan karena pasti dia akan menaikkan market cap. Maka dari itu kita melihat target market cap biasanya dalam memprediksi harga ya. Kalau saya perkirakan sih range 500 sampai 1.000 itu bisa beberapa bulan. Tapi harus siap kocokan-kocokan maut yang akan terjadi after listing nanti. Itu justru seni untuk hold dan nambah barang ketika ada kocokan bongkar arah. Kalau Anda memang mengerti gameplay dari konglomerat Om BP ya. Dulu cuan. Ya. Dia sempat kocok-kocok buka arah-arah lagi. Ya. 246 ya sampai 6 kali arah waktu itu. Habis itu dikocok turun-turun ya. Sempat ARB dan sekarang pun cuma ARB 15% ya. Brand pun juga sama ya. Makanya dengan melihat animo yang sangat tinggi di CDIA ini tentunya hari pertama itu tutup mata. Arah itu pasti. Ya. Kemungkinan besar. Apalagi kalau nanti misal penjatahannya ternyata kecil sekali ya gitu. Kalau brand juga sama ya. Di ARA ke-6 dia kebongkar ya. Apakah nanti sama CDI ARA ke-6 kebongkar? Kita lihat saja ya. Karena sekarang gampang ngelihatnya karena bisa melihat IEP pagi ya dan jumlah bit volumenya ketika ARA. Ah itu ya gampang. Tapi strateginya sih sebenarnya teman-teman pisah account ya. Akun yang dibeli di saham IPO itu di hold keras sekeras mungkin holdnya ya, sampai ratusan-ratusan persen dan ada satu akun yang memang ya ketika nanti dibeli ketika bongkar arah biar tujuannya apa biar tidak ke average up ya gitu ini jumlah lot yang sangat-sangat tinggi ya sangat jarang dilakukan oleh para konglomerat Om PP mencoba hal baru tujuannya apa sebenarnya ya tentunya ya dia belajar ketika dulu masuk MSCI free floatnya kurang apa itu free float jumlah saham yang ditradingkan di publik ya dia tidak mau terlalu kering barangnya, nanti takutnya dicurigain ya, gampang dimanipulasi gitu oleh MSCI-nya. Makanya dia sekarang memakai lot jumbo dengan harga terjangkau oleh para retail. Kalau skenario nanti penjatahan ternyata cuma dapat 10 lot yang di bawah 100 juta, tentunya ini gameplay yang sungguh-sungguh luar biasa untuk pergerakan dari CDIA ini. Tapi kalau ternyata penjatahannya cukup lumayan, ya kita sangat terima kasih OPP masih baik hati dengan para retail ya. Gitu. Tapi sih kita cek aja ya, karena di penawaran awal saja, ya, terpantau data yang saya dapat 230.000 untuk antriannya ya. Belum nanti ke penawaran umumnya ya, atau di pooling nanti ya, sekitar tanggal 2 sampai 4 Juli kalau nggak salah di prospektusnya. Jadi ya ini di bidang infrastruktur ya, sektornya elektrik utilitas yang baru-baru ini perusahaan holding dan konsultasi manajemen ya, dan dia di bawah naungan TPIA. Kalau kita perhatikan dulu ya, belajar dari IPO brand dan cuan-cuan tuh cuma sedikit ya. Kenapa? Karena memang dana perolehan cuma 300 M dulu dengan 16 juta lot ya. Itu pun dikeringin lagi sama Om PP dan harga 220 bisa sampai ribuan. Brand juga harga 700 bisa arah 40 juta lot waktu itu. Apalagi sekarang yang cuma harga 190. Mungkin arah itu di depan mata ya. Nah, tinggal nanti teman-teman pisah account aja saran saya. Ini sih memang gameplaynya benar-benar long game.
Justru ketika dia bongkar arah, nambah-nambah memakai akun yang beda. Biar nanti kalau borong banyak, bisa average-nya baru gitu. Tinggal nanti pelan-pelan aja ya. Tinggal kita nanti pantau bagaimana kondisinya di market nanti. Ini yang menjadi game challenger dari CDI ini. Ya. Oke, langsung saja kita bahas prospektusnya ya. Tadi kita udah bahas bagaimana skenario demi skenario. Kenapa Om Pepe melakukan hal ini nih? Kita dari perspektif bagaimana pola pikir dari para konglomerat ya. Kalau review-review biasa banyak di YouTube-YouTube ya. Kita review yang tidak biasa di sini. Oke, kalau kita lihat di sini Om Pepe ya, terpantau masa penawaran umumnya nanti 2 sampai 4 Juli. Nanti kita lagi cek ya. Penjatahannya di 4 Juli. Kalau ternyata penjatahannya dipukul rata di bawah 100 juta, maka strategi yang terbaik untuk teman-teman gunakan adalah pecah account beberapa SID, beda-beda nama, beda-beda KTP, pinjam KTP keluarga yang Anda percaya, order di situ. Kalau memang rezeki Anda banyak, pesan di atas 100 juta, miliaran, ratusan miliaran, triliunan. Kalau memang ada rezeki, pesan all in. Karena ini sangat jarang terjadi ya. Tapi kalau Anda duitnya pas-pasan, pesan di bawah 100 mungkin sekitar sejuta atau 10 lot ke atas ya gitu. Pesan dengan 10 account KTP bisa. Itu justru lebih banyak dapatnya dibanding Anda pesan kalau memang penjatahannya dipukul rata di bawah 100 juta, 10 sampai 15 slot ya. Beda-beda nama, justru lebih banyak dapatnya dibanding Anda pesan 90 juta, 80 juta. Lebih baik beda-beda nama, itu jauh lebih penting ya. Tinggal bukain keluarga semuanya yang punya. Nah, itu dia. Untuk strateginya kita bahas detail. Tapi kalau ada rezekinya banyak, pesan di atas 100 juta, all in, aset ya. Bila perlu, kalau ekstrim, deposito tarik bentar dulu, sehari habis penjatahan, balikin lagi depositonya. Karena ini momentum yang sangat jarang terjadi. Jangan sampai nanti nunggu lagi kapan lagi IPO Om PP. Tidak ada yang tahu. Mumpung Om PP lagi baik karena merem aja udah dapat cuan. Pesan dan hold pasti cuan. Apalagi kalau nanti pakai account baru buat nambah ketika bongkar-bongkar arah, pelan-pelan nabung. Karena kita tahu gameplaynya ini long term, memainkan market cap untuk memasuki indeks tertentu, bukan exit ke retail. Kalau exit ke retail, ngapain pakai jumlah lot yang besar-besar ya? Langsung saja pakai lot kecil langsung didam. Tapi Om PP tidak pernah mengkhianati retail. Hanya retail yang FOMO-FOMO beli pucuk aja yang sering nyangkut ya. Tapi kalau misalkan beli ketika area-area ideal, biasanya Om PP itu sangat-sangat baik ya. Nggak pernah nggak baik gitu. Bahkan dia sering buyback. Dan karena ini jumlah lotnya besar, tentunya memakai beberapa underwriter afiliasi Om PP. Ini semua underwriter afiliasi Om PP ya. Kecuali BCA dia jarang pakai BCA ya. Kalau Henan, BNI, TP, DP, LG itu sering dipakai Om PP dalam buyback, dalam maintenance beberapa grup sahamnya ya. Dan di sini pun potensi 190 kemungkinan harga sahamnya ya. Dengan nilai nominal ini yang terpenting. Nilai nominalnya ini 100, harga 190. Tentunya ini nilai nominalnya adalah harga para direksi, harga para owner ya. Kalau owner yang belangsak biasanya harga nominal cuma 10 perak, sama kayak Goto. Harga nominal 1 perak, the real exit. Kalau ini sih memang benar-benar ya untuk ekspansi masuk indeks tertentu sehingga memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada para retail. Dan possible untuk jumlah sahamnya ya, dia sekitar 124 juta lot dengan dana raup 2,3 triliun rupiah. Langsung saja kita gunakan apa penggunaan dananya, kita cari-cari dulu. Simpel-simpel saja ya. Sebenarnya ini buat untuk formalitas saja ya. Kita bahas Om PP ini. Ini sih game changernya luar biasa ya. Sangat-sangat tinggi ini. Nah, itu kita udah ungkapkan beberapa strategi tadi ya. Penggunaan dana loh. Muncul ya. Oke, penggunaan dana seperti biasa biasanya kalau konglomerat itu pasti muter-muter di anak usahanya ya. Biasanya dia buat untuk modal anak usahanya ya. Nanti juga lihat ya. Memang begitu cara konglomerat nih. Kita coba baca pertama, rencana penggunaan dana sekitar 871 M akan disalurkan presiden melalui penyetoran modal. Loh, kan emang begitu. Karena pasti muter di kelompoknya aja. Biasanya untuk ekspansi segala macam penyetoran modal kepada perusahaan anak dalam pilar bisnis logistik CSI dan MIM ya. Sekitar 1 triliun akan disalurkan presiden melalui penyertaan modal kepada perusahaan anak tuh kan. Emang rata-rata begitu. Dia bawa ekspansi pasti dia
ke grup-grupnya juga muternya nih luar biasa emang. Konglo emang begitu mainnya. Kemudian sisanya, nah, ini adapun dana ini ini fasilitas penunjang lainnya ya. So far sangat bagus sekali ya untuk penggunaannya. Nah, kita lihat strukturnya ya. Karena sekarang ini memang game changernya ada dua ya. Ini seperti ada partner Om PP. Kalau dulu dia biasanya sendiri solo player, sekarang dia ada Phoenix Power ya. Nah ini Phoenix Power BV. Nah ini harus dicari tahu siapa orang-orang di balik Phoenix Power ini. Ya, itu biasanya kita cek-cek Google dulu biasanya tuh. Biar teman-teman tahu nih Phoenix Power BV tuh ya. Company profile, Financial Holding Company. Nah iya, dia berada di Amsterdam. Gokil ini. Capital, Phoenix Power. Harus jadi tahu nih. United Kingdom, Panama. Gokil. Ini sih kayaknya perusahaan cangkang nampaknya yang ada di Netherlands ya, Phoenix Power. Kayaknya ini game changer baru ya. Biasa sih. Udah kalau kita perhatikan di sini untuk TPIA yang megang 66%, terus 33% dan hanya masyarakat 10%. Bayangin dengan jumlah yang segini besar ya, 124 juta lot, cuma 10% dikasih, itu pun dari 10%. Pasti akun nomini Om PP juga ikut membeli ya. Gitu. Mungkin para institusi juga bisa saja emang order atau big player besar ya. Nah, itu dia. Ini ya untuk nanti masyarakat sekitar 10% kalau kita hitung ya, jumlah sahamnya itu sekitar 12 miliar lembar ya. Kalau kita cek di sini 12, sorry, 12 triliun miliar, 12 triliun lembar. Kalau kita kalikan dengan 190 sekitar market cap-nya 24, hampir 24 T ya. Nah, itu cara lihat market cap ini kalau dia listing nanti 190 itu sekitar 24 T ya. Jadi dia kalau kita hitung kasarnya ya, kalau dia naik dua kali lipat aja 48 T berarti di harga 380 ya. Itu kalau dia 50 T-an mungkin sekitar 500-an. Kalau dia ngejar 100 T, berarti tinggal dibagi aja jumlah saham yang beredar dibagi dengan nilainya ya. Misal katakanlah 100 T ya. Jumlah saham yang beredar dibagi 100 T nanti ketemu harganya. Kalau feeling saya sih game changernya ini bisa 500 sampai 1000 tapi harus very very sabar. Nanti kita akan update di market ya. Itu dia. Oke, di sisa dasar keuangannya langsung saja kita lanjut ya. Kita lanjut. Jumlah aset lancarnya ya. Kalau kita perhatikan di sini 2024 jumlah asetnya so far bagus dalam USD ya 1 miliar dalam USD ya gokil. Jumlah likuiditas so far masih di tahap wajar, pendapatan dan lain-lain. Laba tahunan 32 juta dolar, wah meningkat tinggi ya. So far bagus pendapatan dan lain-lain. Kalau untuk rasio-rasio keuangan sih sebenarnya kalau di Konglo itu tidak terlalu dipakai ya. Itu karena analisa kepentingan yang terbanyak ya. Beda kalau perusahaan-perusahaan yang tidak terkenal, yang bukan konglomerat, nah itu juga kita cek biasanya lihat dari asetnya, ekuitasnya segala macam ya kalau tidak sesuai gitu. Tapi kalau untuk khusus konglo biasanya sih buat formalitas saja ya untuk LK-nya sih LK sih tidak ada masalah ya, tumbuh terus segala macam ya di sini kalau kita perhatikan. Oke, kita cek dulu ya. Nah, nanti yang terpenting ketika prospektusnya final, siapa memegang barang terbanyak. Itu yang kata kuncinya sebenarnya untuk biar tahu game changernya di CDIA ini. Ya, nanti akan kelihatan di sini teman-teman ya. Ntar dulu. Nah, ini akan kelihatan nanti di sini. Siapa pemegangnya ini kan belum final ya. Biasanya nanti di tanggal 2 Juli harusnya sih udah diupdate. Nah, ini nih. Ini yang paling penting ya yang barang kali jarang dibahas oleh reviewer IPO ya. Di sini terlihat jelas sekali teman-teman. Kalau nanti ternyata Henan atau DBS atau CBC siapa yang paling banyak porsinya, nah itu akan kelihatan game changernya nanti ya. Gitu. Ini yang terpenting siapa pemegang porsi terbanyaknya, gitu. Itu dia ya. Kita lihat dulu para direkturnya. Kita cek dulu para direkturnya apa yang terjadi ya. Nah, sama sebelum ini kita lihat pembatasan dulu. Pembatasan ini artinya apa sih sebenarnya? Pembatasan itu adalah kita lihat komitmennya untuk tidak buang minimal 8 bulan setelah listing.
para para ownernya ya. Nah, ini pembatasan biasanya di search. Nah, ini kita lihat di sini ya. Pembatasan mana nih? Pembatasan mana nih? Pembatasan. 10%. Oh, kebijakan dividen juga sambil jalan ya. Ini kebijakan dividennya pada tahun 2005 Persero telah membagikan dividen tunai. Wah, dia rajin bagi dividen juga ini ya. Gokil, gokil. Pembatasan ntar. Bisa sih ada kata-kata biasanya di sini pembatasan buat untuk dia tidak mengalihkan sahamnya. Nah, ini tahu. Pembatasan, pembatasan. Sambil sambil cari-cari pembatasan kita lihat dulu. Masih ada ya. Masa sih di sini kayaknya tapi dia nggak muncul. Dia biasanya ini nih ya nih sesuai dengan pasal POJK tapi ya sebagai pengendali presiden telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan pengendaliannya baik secara langsung maupun tidak langsung selama 12 bulan setelah listing. Lebih lanjut, Ponix melalui pernyataan telah menyatakan untuk tidak mengalihkan. Berarti mereka komitmen memang untuk gameplay long term. Nah, itu dia pembatasannya. Tadi dividen udah. Sekarang kita lihat dulu nih strukturnya kali ya. Kita cek-cek dulu nih. Kayaknya Ponix ini perusahaan cangkang dari luar negeri ya. Buat untuk keuangan nih, gokil juga Ponix. Kita lihat dulu strukturnya. Struktur. Nah, ini dah struktur kepemilikan. Alright. Kita lihat dulu ya. Prajogo Pangestu, PT Resource. Kita besar-besarin dulu. Nah, dia ya, hilang. Nah, udah. Udah. Mana ente tadi? Struktur. Loh. Nah, ini ya, diam-diam. Oke. Kita lihat di sini PT Meritokrasi Pro PT banyak dia anak usahanya. Terus PT Chandri Asri 70%, 30% ini Elektrik Generasi Public, Edco Limited, Onyx Power B ya ini dari luar negeri. Terus PT Chandra gila CDI-nya juga punya banyak anak usaha ya. Krakatau Industri ada di Cilegon. Wah, banyak banget ya. Nah, ini mungkin kedepannya anak-anak usaha ini juga bisa di IPO kan. Gokil emang. So far bagus sekali ya strukturnya. Ini kita cek-cek dulu ya direktur-direkturnya siapa yang ada di belakangnya ya. Kita cek-cek dulu nih. Presiden komisarisnya Agus Salim gokil. Ini anaknya Pak Pangestu ya. Oke, direktur berat. Wah, Baritono Prajogo Pangestu. Gokil ternyata Barito itu ada nama Baritono ya. Gokil. Ya rata-rata sih orang-orang ini ya. Masih kepercayaannya Om Pepe semua kayaknya. Direktur-direkturnya. Jonathan, Merli, Agus, so far sih oke semua ya. Apa dan jabatannya. Kita cek dulu untuk karyawannya ya. Harusnya sih banyak banget nih karyawannya. Kita cek-cek dulu nih. Habis itu allotment dan nih ya. Ada 330 ya dan 296. Wah, banyak banget. Oke, aman. Allotment. Nah, ini yang penting allotment ya. Karena dia masuk di kategori penyesuaian ketiga ya. Nanti akan kelihatan berapa yang kita perebutkan dari 124 eh, juta lot ini ya. Nah, ini penyataan terpusatnya.
Kalau kita perhatikan di sini dia masuk ke IPO lebih dari 1 triliun itu sekitar 12%. Ini artinya dia minimum ngasih 75 M ya. Ini sih belum kelihatan ya. Nanti ini di penawaran PIX-nya dia nanti akan kelihatan ya berapa yang diperebutkan oleh investor retail. Tapi paling minimal 75 lah itu ya yang akan diperebutkan nanti di penyataan terpusat. Di sini karena ini yang belum final prospektusnya nanti kita cek lagi yang terbaru. Berapa yang ininya ya. Oke, so far oke. Kita langsung cek untuk underwriternya. Karakteristiknya ada 6 ya. Pertama BCA ya. BCA rata-rata probabilitasnya arah-arah ya. Dan terakhir aja waktu 2022 ya. Udah jarang emang BCA sekuritasnya melakukan IPO. Kemudian Henan. Henan nggak perlu ditanya. Terakhir 2025 Ratu Fori arah-arah ya. Sampai 3 sampai 10 kali bahkan ya. Dan ini memang game changer baru karena dulu dia Fore dan Ratu ini jumlah lotnya tidak sebanyak ini ya gitu. Tentunya dia akan benar-benar akan menjaga. Makanya kenapa butuh 6 ini buat untuk menjaga nanti bid di arahnya ini ya gitu. Karena jumlah lotnya yang besar, nggak bisa dia berdua karena dulu Brand dan Cuan itu cuma pakai maksimal 2 underwriter. Kalau sekarang 6 karena jumlah lotnya yang begitu besar ya. Gitu. Kemudian kalau kita lihat NI terakhir Brand juga ya. Sampai 5 kali arah ini pun cukup besar 40 juta tapi dengan harga 700 itu waktu itu juga bisa arah-arah juga ya. Hampir 5 kali. Kemudian DP afiliasinya Om PP waktu itu 63 juta terbesar nih. Dia sempat ini AMMN ya. Itu pun AMMN game changernya dia nggak pakai arah-arah ya karena harganya 1.600. Kalau ini game changernya mungkin arah-arah habis itu kebongkar terus di maintain tinggi ya. Kemudian oh, LG yang terakhir juga ya. Underwriter main CBDK rata-rata beggar-beggar dibikinnya. Walaupun jumlah lotnya kecil waktu itu. Karena emang dana IPO-nya tidak sebesar dari ini ya. Tapi ini CBDK cukup tinggi IPO-nya ya. LG cepet arah juga main sih paling gampang di waktu itu arah ya. TP juga terakhir dia so far oke semua ya. TP ini emang terakhir di menangani brand ya gitu. Sisanya sih dia biasa saja gitu. Tapi ini afiliasinya Om PP. Nanti kita akan bahas lengkap ya buat teman-teman yang ingin di XO juga silahkan ya hubungi ke admin biar nanti kita akan diskusi di XO ya. Dan teman-teman juga yang mau belajar inkubator ya, yang bertanya-tanya kemarin, Bang kapan lagi ada Bang kapan lagi karena Juni ini kita udah selesai ya dan masih banyak sekali peminatnya. Mungkin Juli nanti kita lihat keadaan ya. Nanti teman-teman akan saya updatekan bagaimana strategi untuk meraih multi bagger di saham IPO, OMPP dan IPO lainnya. Ya, nanti kita akan update-update di sana. Sebelum kelas mulai, nanti kita akan cari-cari cuan terlebih dahulu ya seperti teman-teman di Juni ya. Kita sambil diskusi di grup Telegram nanti. Ini tinggal teman-teman baca aja ya, belajar paket lengkap semuanya. Tinggal hubungi admin aja ya. Untuk testimoni sudah terlalu banyak ya. Kemarin kita sempat ini di sini ya waktu sebelum mulai IPO kita bahas juga dan segala macamnya. Oke, paling itu saja untuk review CDIA satu kata, all in CDIA. Tadi saya udah ungkapkan strategi-strategi yang berbeda dalam membeli IPO CDIA tergantung dana Anda ya. Semoga bermanfaat. Salam multi bagger di masa depan.